Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah. Kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisil khair. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan wala khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misik. فتأمل رحمك الله تعالى جدا قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتفكر في الوعد بالجزاء المطلق من السيد الكريم الجواد الرحيم. وتأمل أيضا في خلوف فم الصائم الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك. واستحضر معنى العندية الإلهية الكائنة من الطيب هذه المنزلة. Kemarin itu hadisnya belum tuntas itu ya. Yang menyatakan setiap amal manusia itu dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalas orang yang melakukan amal puasa itu. Yada'ul insan ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan minum syahwatnya karena aku, kata Allah. Kita diajak oleh beliau Habib Abdullah Al-Haddad untuk berpikir, kalau pahala-pahala amal semuanya itu ditentukan sama Allah kecuali puasa. Jadi untuk orang yang berpuasa maka balasannya itu tidak terikat. Tidak bisa dibayangkan pahalanya berpuasa. Dan yang akan membalas bukan catatannya malaikat, melalui catatan malaikat, bukan. Tapi yang membalas langsung Tuhan kita yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha penyayang. Langsung Allah yang balas. Kira-kira kalau Allah langsung yang balas itu seperti apa balasannya? Kita diajak untuk berpikir. Kemudian terusan daripada hadis ini, wala khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misik. Dan benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau minyak misik. Ini juga beliau mengajak kita untuk ta'ammul, merenungi bau mulut orang yang berpuasa yang mana di sisi Allah itu lebih wangi daripada bau minyak misik. Jadi di sisi Allah begitu ya. Di sisi Allah bau mulut kita yang puasa itu wangi. Saking menunjukkan saking tingginya dan bernilainya ibadah puasa tersebut. Padahal kalau secara praktek ya ndak ono sing gelem mampu mulute wong poso ya. Bagi-bagi misik misalnya ya. Ada yang belum pakai minyak misik, sini antri ya. Maju sih. Tidak ada yang mau, tapi indallah itu lebih wangi daripada minyak misik, menunjukkan bernilainya ibadah puasa ya. Nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ternyata dalam satu riwayat ya. Satu riwayat semuanya. Dan hadis yang luar biasa menjelaskan tentang khasais, hal-hal yang khusus yang ada pada ibadah puasa, keutamaan yang ada dalam ibadah puasa yang tidak didapati di ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita ibadah yang lain tidak ada itu fadilah-fadilah itu ya.
khasais itu. Oleh karena itu dikatakan seperti yang dijelaskan tadi oleh beliau bahwa bau mulutnya itu indallah lebih wangi daripada rihal misik ila akhir. Padahal ulama mengatakan paling wanginya wewangian kayak minyak wangi begitu ya. Paling wangi itu menurut mereka ya minyak misik, tidak ada lagi yang melebihi daripada minyak misik. Tapi ternyata dikalahkan dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini menandakan bahwa kedudukan puasa itu sangat tinggi dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain dan memiliki tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok puasa ini diberi tempat khusus oleh Allah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Di antaranya kata para ulama, puasa ini termasuk ibadah-ibadah yang sir. Ibadah-ibadah amal-amal yang sir, yang tidak nampak. Lek wong salat kan kayak itu ada gerakannya. Ya, kalau orang haji umroh kan ada gerakannya. Malah ono pakaian nih begitu khusus ya. Kalau kita baca Quran misalnya ada suaranya. Kalau kita zikir, kalau pakai tasbih ya kelihatan kalau lagi zikir. Kalau kita duduk di masjid ya berarti orang memikir kita i'tikaf. Kita belajar ilmu ya kelihatan ya ngumpul jadi satu mendengarkan ilmu, kelihatan semuanya. Tapi kalau puasa enggak ketok. Puasa tidak kelihatan sama sekali. Amal yang betul-betul tersembunyi. Antara yang puasa sama tidak puasa tidak kelihatan. Yang kelihatannya tidak poso ternyata puasa. Sing gayahe kaya wong keluwen belum tentu puasa juga. Waduh poso kabeh Arafah ya, ndak enak awak-awakan ya. Bibire dikipasi. Ya kipas angin cek garing. Mari ngono awake dilemes-lemesno. Ya diajak ngomong ndak nyambung misalnya. Nyenden terus, bungkuk. Masya Allah, poso bisa nih. Padahal ndak, tadi makan pecel misalnya. Atau sebaliknya, orang yang kelihatannya seger, becak misalnya, ngangkat. Seakan ya orang ini kasihan ya kerjanya berat. Orang-orang kayak gini tidak mungkin bisa puasa sunnah. Padahal enggak, orangnya Senin Kemis puasa. Karena puasa itu amal yang sir, yang tidak bisa dibaca oleh manusia, yang tahu hanya Allah. Ya, kecuali lek pengumuman. Ya. Pengumuman, aku puasa misalnya. Ya, ini lain lagi. Secara umum puasa itu tidak diketahui. Jadi hampir bisa dikatakan puasa itu amal yang jauh dan selamat daripada riya. Puasa itu amal yang bisa selamat, lebih bisa selamat daripada penyakit dari yang merusak amal itu. Kenapa? Ya tidak ketokan memang. Kalau kita sholat di tengah-tengah orang bisa jadi kita riya, hatinya kita dipengaruhi. Ya. Kalau mau ndak riya ya singitan sholatnya. Kalau baca Quran di tengah orang bisa jadi kita riya. Kalau ndak mau baca Quran kelihatan orang ya tengah wengi suaranya pelan. Tapi kalau puasa hatta walaupun kita kumpul dengan ribuan orang kita puasa ndak ada yang tahu. Itu hebatnya puasa seperti itu. Karena itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang betul-betul memperhatikan orang puasa itu hanya Allah memang. Yang tahu itu hanya Allah, makhluk tidak ada yang tahu. Karena itu diberikan tempat khusus, kedudukan fadilah khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian berkata, Habib Abdullah Al-Haddad, oleh karena itu, karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misik di sisi Allah, maka bagi orang yang berpuasa dimakruhkan untuk pakai siwak mulai subuh
mulai apa namanya? Mulai zawal, yes, mulai zuhur itu sampai maghrib. Mulai zuhur sampai setelah maghrib adzan nggih siwak maneh gitu. Kalau ada yang pakai siwak di waktu siang atau sore, maka hukumnya makruh menurut para ulama. Nah, kenapa? Karena siwak itu ada baunya. Terutama siwak yang baru ya, atau masih dipakai beberapa hari misalnya, ya, masih basah. Itu baunya kuat. Lek siwakmu kan ndak ganti-ganti ya. Rong wulan ndak ganti siwake ya. Sampai dak ono ambune blas. Siwak baru atau siwak yang masih dipakai beberapa hari. Itu kalau digosokkan ke gigi kemungkinannya dua. Yuziluhu, siwak itu menghilangkan bau mulut orang yang puasa. Ya, wis hilang wis, sing katanya lebih wangi daripada minyak misik itu hilang, ketutup sama siwak. Atau kemungkinan kedua, baunya itu apa? Berkurang. Bau yang dikatakan lebih wangi dari minyak misik itu akhirnya berkurang kena baunya siwak. Makanya para ulama ya tidak menganjurkan, bahkan hukumnya makruh. Jangan pakai siwak kalau puasa. Nanti adzan maghrib baru pakai siwak lagi. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam fi fadli shaum, dan Nabi SAW bersabda di dalam menjelaskan keutamaan puasa, lil jannati babun yuqalu lahur rayyan, di surga itu ada pintu yang bernama pintu ar-rayyan, la yadkhulu illa shaimun, tidak masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang yang ketika hidup di atas dunia ahli puasa sunnah. Tutup puasa wajib dok. Fa idza dakhalu, kalau yang ahli poso ini sudah masuk ke pintu itu, semuanya sudah masuk, ukulik, dikunci wis, tidak ada lagi yang bisa masuk situ. Berarti khusus orang-orang yang senang poso begitu ya, banyak puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu separuhnya adalah mengandalkan kesabaran. Orang puasa itu yang diandalkan 50% itu kesabarannya dia. Ya sabar luwe, ya lapar, sabar ngelak, haus, sabar daripada syahwat. Makanya lek kawin ojo akhir Sya'ban. Hingga kawin-kawin ya. Ojo akhir Sya'ban ya. Stres engko. Wayahe ngreyen ya. Anyar-anyare poso, wah tepak iki. Orang tua juga jangan seperti itu. Wis mepet-mepet epe Ramadan anaknya dikawinno. Akhirnya terjadi apa? Terjadi jima atau kumpul suami istri di siang Ramadan. Bahaya, kena kafaroh itu nantinya. Ya, kena kafaroh, kena hukuman berat itu nanti dalam syariat. Jangan seperti itu. Lek ape kawin sekalian Rejab gitu ya, atau sebelum Rejab, atau kalau sudah tidak memungkinkan yo Syawal mari yo iku ya. Terus mepet-mepet Ramadan kawin yo salah. Ya. Luwe dak ono apa-apa niku ya. Nah, jadi separuh daripada usahanya orang berpuasa itu kesabaran yang diandalkan. Nah, nisfus sabri. Wa likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu pasti ada zakatnya. Kita punya harta misalnya uang atau punya keping emas ya. Kalau sudah 1 tahun wajib zakat, dikeluarkan zakatnya. Kita punya kambing 40 misalnya, sudah 1 tahun sudah keluarkan zakatnya. Punya sapi misalnya, ya keluarkan zakatnya. Likulli syai'in zakatun. Punya ladang sawah
Ya, panen beras, padi. Itu kalau mencapai nisab ada zakatnya. Likulli syai'in zakatun. Setiap segala hal itu ada zakatnya, ada kewajiban zakat. Wa zakatul jismi as-shaum. Jasad kita ini ada zakatnya juga. Apa zakatnya? Ya puasa itu zakatnya. Zakatnya jasad itu puasa. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah junnah, penghalang. Wa hisnun hasin, dan benteng yang kokoh. Minan nar, yang menjaga orang yang ahli puasa itu supaya tidak tersentuh api neraka. Jadi salah satu cara supaya manusia itu selamat daripada api neraka Allah, salah satu caranya yaitu puasa Ramadan. Ya, ditambahi puasa-puasa sunnah. Nanti ketika kita melewati jembatan yang terbentang di atas jahanam, neraka jahanam itu kan semua harus lewat itu ya, maka kita memiliki penghalang atau benteng supaya badan kita tidak tersentuh api neraka. Nah, di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam Suyuti ada satu riwayat dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Lafadznya as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah benteng penghalang daripada api neraka Allah. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana kalau ada musuh menyerang ketika peperangan, itu kita membangun benteng-benteng yang tinggi supaya tidak bisa ditembus oleh pasukan atau lemparan apa misalnya panah atau lain, karena tinggi. Sebagaimana orang itu bersembunyi di belakang benteng daripada musuh, maka orang-orang yang ahli puasa itu dia bersembunyi di belakang benteng puasanya dia supaya tidak tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau ini termasuk menjelaskan tentang khosais juga ya, fadilah, keutamaan khusus yang ada pada amal puasa ya, yang bisa dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita lanjutkan. Wa alam anna lis-shaumi surah wa ruh. Fa amma suratu fayal imsak anil akl wa syurub wal jima' min tulil farji ila ghurubish syams ma'niyah. Puasa itu ada dua. Puasa yang dilakukan itu ada dua. Ada gambaran depan, ada gambaran dalam. Ya. Kayak omah itu didelok teko luar. Ngarepe sebelah mburine ketok. Itu namanya surah, gambaran luar. Ruhnya dalamnya ya ketika kita masuk ke dalam. Kalbu jero, ruangannya seperti apa, itu namanya ruhnya, dalamnya. Puasa juga seperti itu, ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luarnya ya ketika orang menjauhi makan, menjauhi minum, menjauhi kumpul istri, mulai subuh sampai maghrib disertai dengan niat, itu nampak luarnya puasa. Gambaran luarnya puasa seperti itu. Maka barang siapa yang makan di siang Ramadan, minum di siang Ramadan, kumpul sama istrinya di siang Ramadan, sing kawin bulan Sya'ban itu ya, sengaja tahu dia itu hukumnya haram, ya tidak ada paksaan, maka hukum puasanya batal karena dia melakukan perkara yang dilarang ketika puasa. Ini namanya gambaran luar, nampak luarnya puasa.
Adapun ruhnya, dalamnya, ruhnya puasa, fahuwal imsak anil athami wal muharramat, yaitu menjaga diri supaya tidak melakukan perbuatan dosa atau yang diharamkan. Wal qiyam bil faraid wal wajibat, menjalankan yang fardu dan yang wajib-wajib. Maka barang siapa yang dia mulai subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istrinya, tapi pelanggarannya tetap berlangsung, pelanggaran agamanya tetap berlangsung, ya, tetap misalnya lihat film-film yang diharamkan, atau lihat perempuan-perempuan yang buka aurat, ya, atau melihat biduan-biduan misalnya. Ini tengah-tengah puasa ini. Maka yang seperti ini orang yang tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah puasanya. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan surahnya, nampak luarnya. Ruhnya puasa tidak dijalankan. Ruhnya puasa itu meninggalkan yang haram. Lalek mek luwe, ya, kemudian ngelak tok, menjauhi istri, tapi maksiatnya lanjut dia, maka yang seperti ini puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu. Oleh karena itu, barang siapa yang mau berpuasa, ingat kalau mau bernilai puasanya, jalankan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu aturannya orang berpuasa. Eman wis luwe ngelak ya pirang jam gitu. Tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Ya iku mang delok HP iku mang. Ngelihat TV tadi itu, ngelihat dangdut itu misalnya, ya, padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau puasa ojo nanggung, ya, ojo puasa mek ngono-ngono tok, tapi tinggalkan yang haram. Dan semua amal-amal yang kita lakukan selain puasa, mari kita berusaha untuk yang total. Ibadah yang terbaik, sholat yang terbaik, zikir yang terbaik, begitu, ma'al ihsan, ya, baca Quran yang terbaik, yang sempurna, yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat daripada ibadah yang kita lakukan. Nanti pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang kita tidak bisa menyaksikan sekarang, tapi ketika kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menyaksikan pahala-pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sempurna ibadahnya, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Karena segala perkara ini yang ngatur itu Allah, ya, semuanya ini aturannya Allah ini yang ada ini. Maka kita harus menyembah kepada Allah dan tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersama tadi itu memperbaiki ibadah, kualitas ibadah. Ojo akeh-akehan tok. Oh, aku sedina khatam. Ya. Tapi mocone ngawur sampai Al-Qur'annya melaknat dia. Yang penting cepet wis, ya, mulai isuk zuhur khatam. Lek keliru kabeh walaupun khatam ya tidak oleh pahala, percuma cepet-cepetan buat apa? Ya, akeh-akehan zikir misalnya, tapi pikirannya kemana-mana. Aku dikongkon ambek guruku sedina 2000, 3000 maca iki maca. Ya tidak apa-apa, bagus, tapi otaknya ente kemana ketika pegang itu? Loh, zikir untuk nanti. Kadang-kadang mikir perempuan. Ya kan, ya seperti tidak ada nilainya. Buat apa ente zikir kalau pikirannya ente mikir perempuan? Ini kan su'ul adab sama Allah. Ya, tidak adab kepada Allah itu seperti itu. Karena itu kalau ibadah itu bukan banyak-banyakan, tapi ibadah yang berkualitas. Ya, tidak banyak tapi kualitas gitu loh. Sempurna, diperbaiki, selalu diperbaiki, disempurnakan lagi, ikhlas, jangan sampai orang tahu gitu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lupa terhadap yang diamalkan oleh hamba. Tidak ada Allah lupa. Pasti Allah ingat apapun yang kita amalkan. La ilaha illa huwa ilaihil masir, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah,
dan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada yang haram. Mudah-mudahan ketika kita beribadah, mudah-mudahan bukan hanya gambaran luarnya saja yang kita lakukan, tapi ruhnya ada. Ya, kita beribadah juga kita menjalankan yang wajib. Kita beribadah juga jauh daripada yang haram. Kita beribadah semakin baik ibadahnya. Kita beribadah semakin sempurna. Kita beribadah menjadi ibadah yang penuh dengan ikhlas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.